Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Cikal Wijianti dengan nomor induk mahasiswa 2280224137 dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang peranan staf guna memenuhi tugas mata kuliah pengantar organisasi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi SAP MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang peranan staf yang sebelumnya telah saya pelajari dalam mata kuliah pengantar organisasi. Dalam pemaparan materi kali ini ada 5 pokok bahasan yang akan saya uraikan, yaitu yang pertama tentang pengertian staf, pentingnya staf, tugas-tugas staf, fungsi staf, dan juga yang terakhir macam-macam staf. Sebelum mengetahui lebih lanjut tentang peranan-peranan staf, ada baiknya kita mengetahui tentang pengertian staf. Apa sih pengertian staf itu? Jadi, staf merupakan unsur pembantu pimpinan yang melakukan sebagian pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pimpinan untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut KBBI sendiri, staf memiliki arti sekelompok orang yang bekerja sama membantu seorang ketua dalam mengelola sesuatu. Bagian organisasi yang tidak mempunyai hak untuk memberikan perintah, tetapi mempunyai hak membantu pimpinan dengan cara memberikan nasihat dan sebagainya. Memasuki materi yang selanjutnya yaitu tentang pentingnya staf. Mengapa sih staf itu penting dalam sebuah organisasi? Staf sangat penting karena mereka berkaitan antara pekerjaan satu dengan yang lainnya, serta menyumbangkan pemikiran hingga tenaga agar organisasi dapat berjalan dengan baik. Dengan ditunjangnya tugas pimpinan oleh staf, maka sebuah organisasi akan berjalan dengan baik. Setiap staf memiliki pekerjaan yang berbeda, tetapi antara satu sama lain saling berkaitan. Tugas-tugas staf dalam sebuah organisasi. Staf sendiri mempunyai 8 tugas dalam sebuah organisasi, yaitu yang pertama, perencanaan. Suatu tujuan akan sulit tercapai jika tidak direncanakan dengan matang. Rencana yang matang akan menentukan berbagai tindakan yang akan dilaksanakan ke depannya, sehingga memudahkan dalam mencapai tujuan tersebut. Staf sebagai orang yang akan melaksanakan kegiatan tersebut memiliki tugas untuk menyusun rencana yang mencakup perencanaan pengembangan organisasi, kebijakan organisasi, maupun pengelolaan sumber daya manusia. Tugas yang kedua yaitu pembinaan. Staf penasihat memiliki tugas memberikan saran atau membina pekerja sehingga mengerjakan tugas-tugasnya sesuai dengan metode atau cara yang sudah disepakati. Selain itu, staf ini juga dapat memberikan pendapat terkait metode dan sistem peningkatan pekerja. Tugas yang ketiga yaitu pengawasan. Tugas staf ini adalah mengamati apakah kegiatan dalam organisasi sudah berjalan sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang sudah diputuskan atau belum. Staf nasihat dalam bidang pengawasan dapat memberikan saran terkait penerapan dan cara kerja yang efektif bagi sebuah organisasi. Dan tugas yang keempat yaitu pengambilan keputusan. Staf dapat bergabung dalam proses pengambilan keputusan dengan mengikuti rapat dan diskusi. Untuk memberi saran yang tepat, staf dapat melakukan analisis kebijakan terlebih dahulu, sehingga keputusan yang diambil akan lebih berkualitas bagi organisasi. Memasuki tugas staf yang kelima, yaitu menghimpun. Dalam suatu organisasi, data-data yang relevan merupakan hal yang sangat diperlukan. Karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, staf perlu mencari, mengumpulkan data, dan mengaturnya sesuai dengan kategori. Sehingga ketika diperlukan, data-data tersebut sudah tersedia dan siap dipakai. Tugas yang keenam yaitu mencatat. Kegiatan ini mencatat berbagai kegiatan-kegiatan atau hasil kegiatan dan transaksi-transaksi yang terjadi dalam organisasi. Di antaranya yaitu mencatat hasil rapat atau diskusi, transaksi, dan lain sebagainya. Tugas yang ketujuh yaitu mengolah data-data yang ada sehingga dapat disajikan dengan wujud yang lebih bermanfaat. Salah satu contohnya yaitu mengolahnya menjadi laporan-laporan. Dan yang terakhir yaitu tugas lain.
Sebagai staf, tidak akan luput dari adanya tugas-tugas yang lainnya. Tentu saja, tugas-tugas tersebut merupakan tugas yang membantu kegiatan dalam organisasi. Di antaranya adalah melayani telepon, menyimpan surat atau arsip, mengirim email, dan lain sebagainya. Dalam sebuah organisasi sendiri, staf memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama, memberi pertolongan kepada pemimpin dalam mengerjakan tugas-tugas dan aktivitas pimpinan dalam hal administrasi. Yang kedua, memberikan bantuan untuk melancarkan alur setiap kegiatan dalam organisasi. Yang ketiga, meringankan beban pekerjaan dari seorang pemimpin. Dan yang terakhir yaitu mengartikan pemikiran dari pimpinan dalam setiap rumusan kebijakan dan keputusan yang diambil. Materi selanjutnya yaitu tentang macam-macam staf. Pada dasarnya, staf dalam sebuah organisasi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, staf penasihat. Staf ini bertugas untuk memberikan saran-saran dan nasihat kepada pimpinan terhadap semua bidang yang menjadi tanggung jawab dan tugas seorang pimpinan. Adanya staf penasihat ini memang dibentuk untuk memberikan saran, bantuan, dan jasa kepada pimpinan. Bila diperlukan, pimpinan dapat menunjuk staf penasihat dalam berbagai bidang. Dan macam-macam staf yang kedua yaitu staf pelayanan. Staf ini bertugas membantu pimpinan untuk melancarkan tugas-tugas organisasi. Fungsi pokoknya adalah memberikan pelayanan terbaik dalam kegiatan-kegiatan operasional. Nah, itu tadi teman-teman pemaparan materi tentang peranan staf dari saya. Kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan yaitu, staf merupakan komponen yang berperan penting dalam jalannya suatu organisasi. Tanpa adanya staf, suatu organisasi tidak akan berjalan dengan baik. Staf menjadi media dalam membantu pimpinan menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, itu tadi teman-teman pemaparan materi tentang peranan staf dari saya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan dan sesuatu yang kurang jelas mengenai materi yang telah saya sampaikan, boleh banget disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!